Bismillah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai' dan jika kamu tertimpa sesuatu, fala taqul maka janganlah engkau katakan, lau anni fa'altu, seandainya saya mengucapkan atau seandainya saya melaksanakan ini, kana kada wa kada, maka dia tidak akan terjadi. Tapi ucapkan kul, ya, tetapi ucapkanlah oleh kita, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai yang dia inginkan atau sesuai yang dia kehendaki. Fa inna lau, karena ucapan itu maksudnya ucapan seandainya saya belajar sungguh-sungguh pasti saya akan lulus kampus tersebut, seandainya saya rajin olahraga maka saya tidak akan sakit. Nah, karena ucapan seandainya tadi taftahu amal syaitan, dia membuka pintu syaitan, ya, membuka pekerjaan setan di sana bermain. Apa pekerjaannya? Kita dirundung kesedihan yang terus-menerus dan Islam tidak diajarkan untuk bersedih. Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang memerintahkan kita untuk bersedih tanpa alasan. Ya, kesedihan karena meninggal tidak apa-apa, kesedihan karena musibah, tapi kesedihan yang terus-menerus itu tidak disyariatkan, ya. Kemudian kita terjebak juga dalam tiga kesedihan, ya. Ada alham, yaitu kesedihan untuk masa lalu, ada, mohon maaf, ada algom namanya, kesedihan untuk masa lalu, dan ham, dan juga ada kesedihan saat ini yaitu al-hazan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hammi wal hazan. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan berkaitan dengan musibah ini, qala Nabi SAW, ma min abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya sungguh kami ini adalah milik Allah atau ciptaan Allah, wa inna ilaihi, dan kami kepadanya lah kami kembali. Allahumma jurni, ya Allah berikanlah saya pahala atas musibah ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli, dan gantilah dengan yang lebih baik. Illa, kecuali ketika kita sudah mengucapkan itu, illa ajarallahu fi musibati, apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Ada dua balasan di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala bagi kita, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan ini sudah banyak dijelaskan para ulama dan para sahabat, ya, dalam kisah-kisahnya tentang bagaimana kesabaran seorang muslim ditimpa musibah. Nah, selanjutnya yang terakhir Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang musibah dan kesabaran. Yang pertama, seseorang ditimpa musibah, posisi yang pertama adalah tidak sabar. Apa yang membedakan orang sabar dan tidak sabar? Yang tidak sabar dia mulutnya, ucapannya menyalahkan takdir atau menyalahkan hal-hal yang lainnya. Kenapa saya tidak bersungguh-sungguh? Kenapa saya tidak belajar dengan baik? Dia terus seperti itu, ya, menyalahkan, dan ujungnya kata Ibnu Qayyim dia akan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan menyalahkan Allah. Itu perangkap setan. Yang pertama, posisi manusia tidak sabar. Yang kedua, ya, apa yang dikatakan sabar? Yang sabar adalah mereka yang menahan diri dari ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia tertimpa musibah, misalkan motornya hilang, maka dia tidak mengucapkan kecuali yang dia ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mohon maaf, misalkan innalillahi, dia langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, dia ucapkan seperti itu. Nah, ini sudah termasuk sabar. Karena dalam riwayat yang lain, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada saat musibah, turunnya musibah yang pertama. Nah, ini jadi
dikatakan sabar kapan? Pertama dia mengucapkan itu ketika sabar. Yang kedua tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi, maka ini sudah dalam kategori sabar. Meskipun hatinya panas, dadanya sesak, badannya bergetar, tapi selama dia menahan, maka ini termasuk sabar, terutama pada saat detik-detik pertama terjadinya musibah. Nah, ini kondisi sabar. Adapun orang yang di awal musibah dia tidak menerima, teriak, menyalahkan ini, menyalahkan itu, maka ini bukan termasuk orang yang sabar. Meskipun pada akhirnya semua orang akan sabar, ya. Pada akhirnya dia menerima. Nah, orang yang pada akhirnya menerima itu bukan kesabaran, karena siapapun yang beriman dan tidak beriman, bahkan orang kafir sekalipun, kata para ulama, ketika tertimpa musibah, pada akhirnya dia akan diam. Ya sudah berlalu, sudah 1 bulan yang lalu, sudah 1 minggu yang lalu. Semua orang seperti itu bukan tidak ada kelebihan antara orang muslim dan non muslim ketika kesabarannya itu setelah 1 bulan, setelah 1 tahun, semua orang yang berakal akan melaluinya. Masalah waktu akan menyelesaikan masalah pada akhirnya. Nah, ini sabar. Nah, sifat sabar dari kita sudah bedakan sabar dengan tidak sabar. Ya, mana yang termasuk kategori sabar. Kemudian sabar ini hukumnya apa? Kata para ulama, sabar ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, ini sabar kita harus dalam keadaan musibah. Sebetulnya ada posisi-posisi yang lain disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada posisi syukur, ada posisi ridho, ya, dan ada posisi tingkatan-tingkatannya, ya. Ya, jadi di atasnya sabar apa? Ketika ditimpa musibah dia ridho, ya. Baginya musibah dengan nikmat sama saja, hatinya sudah netral. Nah, ini kondisi di atas kesabaran, dan ini hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah karena sangat susah. Sabar aja kita susah, apalagi ridho. Yang kedua, mohon maaf, berarti posisi yang keempat, ya, tidak sabar, sabar, ridho. Yang keempat adalah syukur. Bayangkan ada orang kehilangan motor, dia bersyukur, ya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh beberapa salaf, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doanya, dia lebih bahagia. Karena kenapa? Karena pilihan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau dikabulkan adalah pilihan kita. Nah, ini contoh penjelasan ringkas dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.